Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Dharma Setiawan. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Matematika Lanjut di Program Studi Magister Teknik Elektro Universitas Global Jakarta. Mata kuliah Matematika Lanjut ini merupakan mata kuliah wajib di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Kemudian modul pembelajaran yang saya terapkan ialah metode 21st Century Learning atau Student Centered Learning dengan spesifik model TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Metode atau strategi pembelajaran yang digunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bermaksud untuk mempersembahkan video yang ditujukan untuk memenuhi syarat dari sertifikasi dosen SMART tahun 2026, khususnya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT. Dalam video ini yang akan saya jelaskan adalah dalam aspek pengajaran. Mata kuliah ini membahas bagaimana memodelkan permasalahan fisis menjadi model matematika dan menyelesaikannya baik secara analitik maupun numerik. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari berbagai peralatan matematika untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial yang menjadi dasar bagaimana memodelkan suatu fenomena fisis yang ada. Selain penguasaan teori, mahasiswa akan mengembangkan kemampuan analitis dan keterampilan merancang dan mengembangkan suatu model matematika dan mencari solusi yang tepat baik secara analitik maupun secara numerik. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan masalah dari suatu fenomena fisis dan mempresentasikannya. Ada beberapa capaian pembelajaran lulusan yang dikenakan pada mata kuliah Matematika Lanjut ini. Yang pertama adalah menguasai teori lanjut, prinsip metodologis, serta perkembangan mutakhir atau state of the art dalam bidang teknik elektro sebagai dasar pengembangan dan inovasi. Lalu yang kedua, yang merupakan CPL L04, yaitu menguasai metodologi penelitian, teknik analisis dan pemodelan sistem kompleks sebagai dasar pengembangan riset dan teknologi baru. Yang ketiga adalah CPL LO06, yaitu mampu mengambil keputusan strategis berbasis data dan analisis ilmiah dengan mempertimbangkan aspek etika, keselamatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian CPL terakhir adalah LO07, yaitu mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks dalam bidang teknik elektro menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Sedangkan CPMK untuk mata kuliah ini, CPMK pertama adalah mengintegrasikan teori PDB atau persamaan diferensial biasa, kemudian transformasi Laplace dan aljabar linear lanjut dalam bentuk matriks, kemudian eigenvalue, eigenvektor sebagai landasan analisis sistem teknik elektro yang relevan dengan riset tingkat magister. CPMK kedua adalah menganalisis dan merancang model numerik, yaitu metode iteratif, interpolasi,
integrasi numerik untuk pemodelan sistem kompleks teknik elektro menggunakan pendekatan interdisipliner secara sistematis. Sedangkan CPMK yang ketiga adalah menganalisis fenomena periodik, yaitu deret Fourier, transformasi Fourier, dan merancang penyelesaian persamaan diferensial parsial atau PDP untuk pemodelan distribusi besaran fisis dalam sistem teknik elektro. Dan CPMK terakhir, yaitu CPMK 4, adalah menganalisis fungsi variabel kompleks dan menerapkan teorema residu untuk evaluasi integral yang muncul dalam analisis sistem teknik elektro, yaitu transformasi Z dan fungsi transfer. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini ada dua, yaitu buku yang ditulis oleh Erwin Kreyszig berjudul Advanced Engineering Mathematics, yang digunakan adalah edisi yang ke-10. Yang kedua adalah Mathematical Methods in the Physical Sciences yang ditulis oleh Marie L. Boas. Sistem pembelajaran matematika lanjut ini adalah sistem pembelajaran mata kuliah yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian bentuk perkuliahan sinkronus itu dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah, interaksi, diskusi, dan penugasan serta konsultasi proyek secara langsung maupun melalui video conference. Dan berikutnya adalah perkuliahan asinkronus itu dilakukan melalui diskusi forum online, simulasi dan diskusi kelompok secara mandiri, studi kasus, dan pengerjaan proyek yang terpusat dan dilakukan pada Learning Management System di JGU berupa Edilink JGU. Pembelajaran mata kuliah dasar matematika lanjut ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan 14 pertemuan berupa pembelajaran tatap muka, kuis, dan penugasan terstruktur, dan 2 pertemuan yang merupakan UTS dan UAS. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah matematika lanjut ini ada 4 komponen, yaitu kuis, tugas, UTS, dan UAS. Untuk komponen berupa kuis dilakukan untuk menguji kognitif mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk indikator penilaian dari setiap pertemuan, sedangkan untuk tugas itu dilakukan secara individu maupun kelompok dengan menitikberatkan kepada pengalaman mahasiswa dalam merangkai berbagai macam fenomena fisis dan dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial dan melakukan pencarian solusi terhadap pemodelan matematika tersebut. Untuk evaluasi pembelajaran itu ada 2 tadi, UTS dan UAS. Untuk UTS akan dilakukan dalam rangka menguji keseluruhan pemahaman mahasiswa dalam bentuk ujian tertulis, sedangkan UAS itu nanti akan diberikan dalam bentuk proyek akhir, di mana proyek akhir ini akan menekankan penilaian mahasiswa untuk memodelkan suatu fenomena fisis dalam bentuk matematika, kemudian memilih solusi yang terbaik dari berbagai macam peralatan yang dipelajari di matematika lanjut ini, kemudian menginterpretasikan solusi yang dihasilkan kembali ke dalam
interpretasi fisis. Hasil interpretasi fisis ini akan memberikan evaluasi dan perbaikan terhadap model matematika yang dikembangkan oleh mahasiswa tersebut. Untuk bobot penilaian dari 4 komponen tadi ada assignment, quiz, UTS, dan UAS. Untuk assignment itu bobotnya 30%, untuk quiz bobotnya 10%, UTS 20%, dan UAS 40%. Oke, selamat siang Bapak-bapak sekalian. Sehat semua ya? Baik, ini adalah perkuliahan minggu kedua tentang mata kuliah kita matematika lanjut. Kemarin kita sudah mendiskusikan mengapa kita membutuhkan persamaan diferensial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita salah satu materi di dalam matematika lanjut ini kita mulai dari pemodelan matematik terhadap suatu fenomena fisis. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan fenomena fisis tadi. Sekarang kita masuk ke pemodelan fenomena fisis tersebut menjadi persamaan diferensial. Nanti kita akan mengenal persamaan diferensial biasa dan mengenal persamaan diferensial parsial. Nah, tetapi karena kita di Magister Teknik Elektro, saya akan memfokuskan di sisi matematis untuk sistem dinamik teknik elektro. Nah, kita akan melakukan pembelajaran hari ini. Jadi kita mulai dari bagaimana kita mendiagnostik fenomena-fenomena fisis, kemudian kita akan melihat bagaimana kita memodelkan fenomena-fenomena fisis tersebut dalam bentuk persamaan diferensial biasa atau PDB. Dalam bahasa Inggris terminologinya adalah ODE atau kalau di bahasa Indonesia adalah persamaan diferensial biasa. Jadi kalau persamaan diferensial biasa itu mempunyai beberapa orde. Jadi kita akan mempelajari orde 1, orde 2 sampai orde ke N. Tetapi umumnya fenomena fisis itu bisa kita modelkan dalam 2 orde saja, orde 1 dan orde 2. Nanti kita akan coba merancang dan mengevaluasi model yang kita kembangkan. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira di dalam fenomena yang Bapak-bapak pernah lihat, apakah ada satu parameter yang berubah terhadap suatu variabel yang lain? Misalnya sesuatu variabel yang berubah terhadap variabel waktu atau variabel-variabel yang lain. Apakah pernah melihat fenomena seperti itu? Nah kan? Ya, jadi kalau yang paling mudah adalah Bapak-bapak kan sering nyetir ya. Ya, nyetir itu kan kecepatan itu bisa berubah terhadap waktu. Itu yang disebut sebagai percepatan. Jadi kalau kita melihat kembali ke hukum Newton, hukum Newton kedua itu adalah ada persamaan F sama dengan M kali A, di mana A itu adalah turunan dari kecepatan. Percepatan adalah keturunan dari kecepatan. Jadi kita bisa menyederhanakan pemikiran tentang modeling, mathematical modeling itu seperti diagram ini. Jadi kita punya physical law atau hukum alam. Jadi bapak-bapak semua pasti setiap hari bertemu dengan hukum alam gitu ya. Kemudian kita coba modelkan, kemudian kita cari solusi. Modelnya selalu sebagian besar adalah persamaan diferensial biasa.
Nanti kita akan belajar juga tentang persamaan diferensial dan parsial. Tapi kita mulai dulu dari ordinary diferensial parsial atau persamaan diferensial biasa. Nah, kita review pertemuan kemarin. Jadi ini adalah bagaimana kita memodelkan fenomena-fenomena fisis yang ada di alam. Jadi kalau kita lihat, kerangka berpikirnya adalah physical system, mathematical model, mathematical solution, dan physical interpretation. Jadi kembalikan lagi dari fenomena fisik, kita modelkan dalam bentuk matematik, kita selesaikan, hasilnya kita kembalikan kembali ke interpretasi fenomena fisik tersebut. Kalau kita lihat ada banyak bidang yang bisa kita modelkan menggunakan matematik. Misalnya mekanika, itu pegas ya. Kemudian sinyal, kemudian elektronika, sipil, termodinamika, baik termodinamika udara maupun fluida. Nah, semuanya itu bisa kita modelkan baik menggunakan persamaan diferensial biasa, orde pertama atau orde kedua. Nah, ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah tentang pengisian baterai. Ini lagi in saat ini, karena ada EV ya. Sebenarnya kasus ini sudah lama ketika ada smartphone. Meskipun dari smartphone yang batangan sampai smartphone yang sekarang handphone batangan ke smartphone, itu masalah baterai itu menjadi masalah utama. Dulu waktu masih yang batangan yang poliponik itu bisa 30 hari, bisa 15 hari ya. Dulu berlomba-lomba kan, Siemens itu bisa 30 hari gitu. Nokia 15-20 hari, jadi seru. Sekarang jam juga sama, Apple Watch 1 hari, yang Ultra 3 hari, yang Samsung 3 hari masih. Ini 30 hari. Ya, kalau tanpa baterai itu yang mahal, kinetik. Nah, itu adalah permasalahan baterai lithium ion. Charging, pengisian baterai lithium ion itu bukanlah hal yang sederhana. Itu sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita telah. Jadi kita coba analisis dulu. Jadi identifikasi daya dan laju pengisian dalam bentuk standar, kemudian jenis PDB-nya seperti apa, lalu selesaikan persamaan diferensial tersebut, umumnya pakai faktor integrasi. Karena tadi sudah saya tunjukkan beberapa solusinya itu menggunakan integral. Coba Anda tampilkan semua langkahnya seperti apa. Kemudian, nah kondisi awal ini cukup menarik. Karena apa? Tugas kedua masalah evaluasi pemahaman saja. Jadi mengulang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Bapak-bapak kerjakan aja itu. Ada 3 persoalan persamaan diferensial biasa. Kalau yang tadi kita membuat persamaan diferensial biasanya, kalau yang ini kita sudah mendapati persamaan diferensial biasanya, terus Bapak sekalian coba selesaikan. Oke, ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Kalau persamaan diferensial ini dalam praktek pekerjaan bisa diterapkan? Sangat. Tapi bukan manajemen ya Pak. Hal-hal teknis. Jadi hal-hal teknis itu sesuatu yang
mengadopsi hukum alam, yang mengikuti hukum alam, itu pasti bisa kita modelkan menggunakan PDB. Tetapi sebenarnya pernyataan itu tidak selalu benar, Pak. Bapak-bapak pernah dengar BlackRock nggak? Ada yang pernah tahu BlackRock? Itu hedge fund. Jadi itu adalah pengelola dana. Kebanyakan saham-saham di BI itu belakangnya BlackRock. Ya. Nah, dia memegang triliunan dolar uangnya, capitalnya. Bapak-bapak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan capital sebesar itu? Dia mengembangkan sesuatu yang diberi nama Aladdin. Aladdin itu singkatan. Tapi dia mesin AI. Isinya ini persamaan diferensial. Tentu persamaan diferensialnya bukan yang PDB ya Pak, yang parsial. Ordernya bukan order 1 tapi order N. Jadi dia fokus mengembangkan itu untuk memprediksi ekonomi dunia ke depan. Contoh sekarang AI, saya mau nanya nih, AI ya, Pak, sepakat kan bahwa AI sekarang lagi tren. Kalau bapak-bapak sekalian punya uang banyak, itu akan investasi di mana? Oke, saham yang bergerak di bidang AI. Mas Rangga? Sama sih Pak, pasti saham. Nah, Mas Dimas juga berbeda nih pemikirannya. Investasi di mana, Mas? investasi di bidang pengembangan sains di bidang Pengembangan sains di bidang AI. Masih mirip ya. Saham terkait AI, pengembangan sains di bidang AI. Mas Alvin? Mungkin saham EV Pak. EV. Bapak? Saya di data center Pak. Data center. Bapak di mana? Di AI industri. Tahu BlackRock investasi di mana? Pembangkit listrik. Karena AI itu akan butuh listrik yang besar sekali. Gak kebayang kan? Jadi dia menggunakan Aladdin untuk memecahkan solusi fenomena fisis untuk bisa memprediksi saya harus investasi di mana. Jadi bukan hanya, jadi pernyataan saya yang masalah teknis itu tidak 100% benar Pak. Mereka sudah membuktikan bahwa di sisi keuangan itu mereka bisa mengembangkan persamaan diferensial yang memprediksi arah perkembangan ekonomi dunia ke depan 20-30 tahun ke depan seperti apa. Mereka sekarang heavy investment di pembangkit listrik. Gak kebayang kan Pak? Saya juga gak kebayang kenapa mereka tiba-tiba investasi di pembangkit. Ternyata arahnya ke sana. Data center pasti ya, tapi data center butuh listrik. Kira-kira pembangkit apa yang mereka investasikan? Ya? Pasti green. Karena untuk tier 4, data center tier 4 itu membutuhkan green. Ya, tuh. Tapi kan energi kan yang paling disedot. Tier 4 itu butuh 3 perusahaan yang menyuplai satu data center dan semuanya harus green.
Makanya bingung kan PLN? Karena yang dia kirim adalah bauran energi. Dan kita sudah mempelajari 6 langkah perancangan model dari hukum alam atau fenomena fisis sampai persamaan diferensial. Kita cari solusinya kita kembalikan lagi untuk melakukan interpretasi terhadap fisis. Nah, kira-kira minggu ini itu yang coba kita pelajari. Kita sudah mulai masuk dalam materi, tapi masih pengenalan ya. Masih pengenalan, tapi minggu depan kita akan membahas 2 tugas tadi. Nah, itu kita betul-betul melakukan penggalian lebih dalam terhadap persamaan diferensial. Karena panjang persamaan diferensial ini, cukup panjang. Baik, jika ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat selalu buat bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Itulah kira-kira cuplikan dari proses pembelajaran serta penjelasan singkat untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu matematika lanjut di Universitas Global Jakarta, khususnya di program studi Magister Teknik Elektro. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para penonton dan dapat memenuhi syarat penilaian untuk sertifikasi dosen yang saya ajukan. Penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan panitia yang terlibat dalam penyusunan sertifikasi dosen SMART pada tahun 2026 ini. Terkhusus kepada LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, serta Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikti Saintex. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta, serta seluruh sivitas akademika dari rektor, wakil rektor, dan seluruh jajaran pimpinan, dosen, dan rekan sejawat serta para mahasiswa-mahasiswi Universitas Global Jakarta. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.